Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ketika kita melihat seseorang beramal atau bahkan ketika diri kita sendiri beramal, kita tidak tahu hakikatnya amal kita atau amal orang lain tersebut diterima atau ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian, Allah Subhanahu wa taala melalui rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan melalui para ulama memberikan beberapa tanda-tanda yang dari tanda-tanda itu menjadi sebuah indikasi apakah amalan seorang hamba itu diterima atau ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk amal yang makbul atau yang mardud. Dalam konteks ini saya ingin berbicara tentang puasa Ramadan. Tentu kita ingin tahu puasa kita Ramadan ini termasuk puasa yang diterima atau yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya jelaskan apa saja tanda-tanda bahwa puasa kita diterima atau ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, terlebih dahulu kami ingin sampaikan sebuah hadis. Ini kami kutipkan dari kitab Lataiful Ma'arif karya Syekh Ahmad Ibnu Rajab Al-Hambali Ad-Dimishqi. Di sini beliau mengutip sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadisnya Abi Ayyub Al-Ansari anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man shama ramadhana thumma atba'ahu sittan min syawalin kana kasiyamid dahr. Barang siapa yang berpuasa Ramadan lalu diikuti dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal, maka pahalanya kasiyamid dahr, seperti puasa 1 tahun penuh. Karena kaidahnya jelas al-hasanatu bi'asyri amsalihah. Satu kebaikan itu pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi 10 kali lipat. Maka kalau kita puasa Ramadan misalnya 30 hari, itu berarti kita sama dengan puasa 300 hari. Ditambah dengan 6 hari Syawal, maka 60 hari. 360 hari adalah jumlah hari dalam 1 tahun. Demikian penjelasan dari para ulama. Di sini dijelaskan juga wala farqa fi dzalika baina ayyakuna syahru ramadhana 30 aw 29. Tidak dibedakan apakah Ramadannya 30 hari atau 29 hari. Karena bisa saja Ramadannya 29 hari. Tetapi kata beliau, pahalanya tetap sempurna, tidak dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Di antaranya penjelasannya demikian, wa qad jaa'a dzalika mufassiran min hadits Tsauban 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala siyamu ramadhana bi 'ashrati ashhur wa siyamu sittati ayyamin bi syahrain fadzalika siyamu sanatin. Hadis ini hadis sahih, diriwayatkan Imam Ahmad, Ad-Darimi, Ibnu Majah, dan yang lain-lain. Bahwa Nabi SAW menjelaskan puasa Ramadan itu sama dengan 10 bulan puasa pahalanya. Sementara puasa 6 hari di bulan Syawal diberi pahala seperti puasa 2 bulan. Fadzalika siyamu sanah. Maka kalau ditotal itu sama dengan puasa 1 tahun penuh. Lalu mungkin ada yang bertanya, bagaimana untuk orang yang punya hutang puasa Ramadan? Apakah dia bisa melakukan puasa sunnah Syawal? Dijelaskan dalam kitab ini, faman kana alaihi qada'un min syahri ramadhana falyabda bi qada'ihi fi Syawal fa innahu asra'u li bara'ati dhimmatihi. Siapa saja yang punya hutang tanggungan qada' puasa Ramadan, sayukianya ia mendahulukan mengqadai puasa Ramadannya sebelum melaksanakan puasa sunnah Syawal, karena itu lebih cepat untuk membebaskan tanggungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa aula minat tatawwu'i bi siyami sittin min Syawal. Dan jelas puasa qada itu lebih utama didahulukan daripada bertatawwu' melakukan amal sunnah dengan puasa 6 hari Syawal. Karena di sini ulama terjadi perbedaan pendapat. Fa innal ulama'a ikhtalafu fi man 'alaihi siyamun mafrudun hal yajuzu ay yatatawwa'a qablahu am la. Ulama berbeda pendapat. Orang yang punya hutang puasa Ramadan, bolehkah dia melakukan puasa sunnah termasuk puasa sunnah Syawal sebelum mengqadha Ramadannya? Ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Kalau ikut pendapat yang membolehkan, wa ala qauli man jawwaza tatawwu'a qabla al-qadha fala yahsulu maqsudu siyami sittati ayyamin min Syawal illa liman akmala siyama ramadhana thumma atba'ahu sittam min Syawal. Untuk pendapat yang membolehkan melakukan puasa sunnah Syawal sebelum qadha, dikatakan di sini tetap apabila dilaksanakan itu sebelum qadha, maksud dari puasa sunnah 6 hari Syawal itu tidak akan tercapai kecuali bagi orang yang menyempurnakan dulu puasa Ramadannya. Jadi misalnya kita punya hutang, masuk bulan Syawal, kita bayar hutang kita. Katakanlah punya hutang 3 hari umpamanya. Setelah kita bayar hutang kita 3 hari puasa Ramadan, lalu kita sambung, kita lanjutkan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal. Baru itu kita bisa mendapat pahalanya puasa 6 hari Syawal yang disebut kasiyamid dahr, seperti puasa 1 tahun penuh. Faman kana alaihi qada'un min Ramadan thumma bada'a bi siyami sittin min Syawalin tatawwu'an
lam yahsul lahu thawabu man shama ramadhana thumma atba'ahu bi sittin min syawal haitsu lam yukmil iddata ramadhan. Orang yang punya hutang puasa Ramadan sebelum membayar hutangnya atau sebelum qada Ramadan, dia mendahulukan puasa sunnah Syawal yang sifatnya itu tatawwu atau amalan sunnah, maka tidak mendapat pahalanya orang yang berpuasa Ramadan, man shoma Ramadana tsumma atba'ahu bi sittin min Syawal. Tidak mendapat pahala puasa seperti puasa 1 tahun penuh. Orang yang berpuasa Ramadan kemudian menyambung dengan puasa 6 hari Syawal, itu tidak bisa dia dapatkan pahalanya karena dia belum menyempurnakan bilangan puasa Ramadannya karena masih hutang. Ini masih dalam pendapat ulama yang mengatakan boleh bertatawwu sebelum mengqadha. Jadi artinya kalaupun itu dilaksanakan, maksud puasanya tidak dapat, bahkan ada yang mengatakan pahalanya pun juga tidak dia dapatkan. Kemudian dijelaskan waman bada'a bil qada'i fi Syawal thumma arada ayyutbi'a dzalika bi siyami sittin min Syawal ba'da takmilati qada'i Ramadhana kana hasanan li'annahu yasiru hina idzin qad shama Ramadhana wa atba'ahu bi sittin min Syawal wa la yahsulu lahu fadlu siyami sittin min Syawal bi shaumi qada'i Ramadhan. Tetapi barang siapa yang memulai mengqadha dulu di bulan Syawal, kemudian diteruskan menyambung dengan puasa 6 hari sunnah di bulan Syawal setelah sempurna qadhanya, karena hasanan itu adalah sesuatu yang baik dan dia akan mendapat pahala seperti yang tersampaikan dalam hadis yang tadi kami utarakan di awal, yaitu pahalanya orang yang berpuasa Ramadan dan menyambung dengan puasa 6 hari di bulan Syawal. Lalu puasa 6 hari Syawal ini ada beberapa cara untuk mengamalkannya. Kami sampaikan di sini 2 cara. Pertama, annahu yustahabbu siyamuha min awwalis syahri mutataba'atan. Disunnahkan melakukan puasa 6 hari Syawal dari awal bulan Syawal, tentunya setelah hari Idul Fitri, berarti hari kedua setelah Idul Fitri, dilakukan secara berturut-turut, jadi tidak terputus, mulai H+2 sampai hari ke-6, jadi 6 hari. Maksudnya 6 hari puasa Syawal dimulai dari hari kedua. Karena pada hari Idul Fitri haram hukumnya untuk berpuasa. Karena Idul Fitri itu yaumul akli wasyarbi, hari untuk menikmati makanan dan minuman. Nah, cara pertama ini pendapat dari Imam Syafi'i dan Abdullah ibn al-Mubarak. Wa huwa qaulu Syafi'i wa ibn al-Mubarak. Bahkan di sini ditambahkan menguatkan riwayat hadis yang tadi kami sampaikan. Man shama sittata ayyamin ba'dal fitri mutataba'atan faka'annama shama sanata. Barang siapa yang berpuasa 6 hari sunnah setelah Idul Fitri berturut-turut, secara berturut-turut, maka seakan-akan ia berpuasa 1 tahun penuh. Hadis ini diriwayatkan juga oleh At-Tabarani
dan yang lain-lainnya, dan diriwayatkan juga secara mauquf, diriwayatkan juga dari Ibnu Abbas tapi dengan makna hadis. Walaupun hadis ini dhaif, namun hadis dhaif itu baik digunakan untuk at-tarhib wa targhib dan fadailul a'mal. Ini cara yang pertama, cara yang paling afdal. Cara yang kedua, wasani annahu la farqa baina ayyutabi'aha aw yufarriqaha min asy-syahri kullih wa huma sawa'un wa huwa qaulu Waqi' wa Ahmad. Ini cara kedua pendapatnya Imam Waqi' dan Imam Ahmad, yaitu boleh saja tidak mutatabi'ah, boleh tidak dilakukan secara berurutan langsung, ya, langsung 6 hari tidak terputus, boleh dipisah-pisah, yang penting selama dia masih berada di bulan Syawal. Misalnya hari ini puasa, besoknya tidak puasa, 2 hari lagi baru puasa lagi, kemudian 3 hari lagi baru puasa lagi, sampai genap 6 hari. Yang penting selama dia masih berada di bulan Syawal. Itu cara yang kedua, walaupun cara yang pertama itu lebih afdal dan lebih utama. Kemudian kami sampaikan di sini, di dalam kitab ini dijelaskan kenapa harus puasa 6 hari Syawal. Ada penjelasan wa fi muawadatis siyami ba'da ramadhana fawaidu adidatun, bahwa kembali melaksanakan puasa setelah puasa Ramadan itu memiliki faidah-faidah yang sangat banyak. Di antaranya wa minha anna siyama sittati ayyamin min syawalin ba'da ramadhana yustakmalu biha ajru siyamid dahri kullih. Pertama, seperti yang kami sampaikan tadi, faidahnya adalah puasa 6 hari di bulan Syawal menyempurnakan pahala puasa 1 tahun penuh setelah kita puasa Ramadan. Faidah yang berikutnya bahwa wa minha anna siyama syawalin wa sya'bana ka salatis sunani war rawatibi qabla as-salatil mafruḍah wa ba'daha fayakmulu bidzalika ma hasala fil fardhi min khalalin wa naqsin. Bahwa puasa sunnah, apakah itu puasa Syawal, puasa Sya'ban, dan seterusnya, semua bentuk puasa sunnah itu kedudukannya sama dengan sholat sunnah rawatib, baik yang qabliyah maupun yang ba'diyah. Karena sholat sunnah rawatib itu menyempurnakan khalal dan naqas, kekurangan-kekurangan yang ada pada sholat fardu kita. Jadi misalnya sholat kita kurang khusyuknya, kurang ikhlasnya, atau mungkin ada rukun-rukunnya yang kurang tanpa kita sadari, itu bisa tersempurnakan dengan sholat sunnah yang kita lakukan sebelum sholat fardu atau yang setelah sholat fardu. Maka sama begitu juga puasa. Mungkin puasa Ramadan kita kurang sempurna. Mungkin di Ramadan kita masih menggunjing orang. Mungkin di Ramadan kita masih melakukan hal-hal yang tidak perlu, yang tidak ada faidahnya. Mungkin kita masih banyak buang-buang waktu di bulan Ramadan. Mungkin ada tarawih yang kita tinggalkan. Mungkin ada banyak kekurangan-kekurangan dari ibadah puasa kita,
maka disempurnakan dengan puasa sunnah tadi. Fa innal faraidha tukmalu bin nawafili yaumal qiyamah. Karena sesungguhnya seluruh amalan-amalan yang fardu kelak di hari kiamat disempurnakan dengan amalan-amalan yang sunnah. Ini faidah yang pertama. Berikutnya, wa minha anna mu'awadatas siyami ba'da siyami Ramadan alamatun ala qabuli shaumi Ramadan. Bahwa kembali berpuasa, tentunya puasa sunnah setelah puasa Ramadan itu alamatun, menjadi tanda ala qabuli shaumi Ramadan, atas diterimanya puasa Ramadan kita. Jadi ini poin yang penting kita garis bawahi. Kalau ada orang kembali berpuasa sunnah setelah puasa Ramadan, ini menjadi indikasi tanda bahwa puasa Ramadannya menjadi puasa yang makbul, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bisa demikian? Alasannya dijelaskan di sini, fa innallaha idza taqabbala 'amala 'abdin waffaqahu li'amalin salihin ba'dahu. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu kalau menerima amalan seorang hamba, kalau Allah menerima amalan seorang hamba, maka hamba tadi akan diberikan taufik oleh Allah. Taufik itu sebuah kemampuan untuk melaksanakan amal soleh setelah amal soleh yang dia lakukan sebelumnya. Jadi amal soleh disambung dengan amal soleh. Kama qala ba'duhum thawabul hasanati al-hasanatu ba'daha. Sebagaimana dikatakan oleh sebagian ulama, pahala kebaikan adalah kebaikan yang dilaksanakan setelahnya. Faman amila hasanatan thumma atba'aha bihasanatin ba'daha kana dzalika alamatan ala qabulil hasanatil ula. Dipertegas lagi di sini, barang siapa yang melakukan satu amal kebaikan lalu diikuti dengan amal kebaikan lagi setelahnya, maka itu menjadi tanda diterimanya kebaikan yang pertama. Perbandingannya, diberikan perbandingan. Kama anna man amila hasanatan thumma atba'aha bisayyi'atin kana dzalika alamata raddil hasanah. Barang siapa yang melakukan kebaikan, setelah itu dia melakukan atau meneruskan amal baiknya itu dengan melakukan sayyi'ah, amal buruk. Habis sholat mencuri misalnya, habis puasa berzina umpamanya. Setelah dia berbuat baik lalu berbuat buruk, habis haji pulang korupsi umpama ini. Ini tanda bahwa amal baiknya dia sedang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelas ini poin yang pertama. Bahkan dijelaskan dulu para salaf, ulama ussalaf itu kalau mereka di malam harinya bisa melakukan salat qiyamul lail atau tahajud, maka siang harinya mereka gunakan untuk puasa. Tujuannya untuk apa? Mensyukuri nikmat Allah, bersyukur bahwa tadi malam Allah Ta'ala telah memampukan saya untuk sholat tahajud atau qiyamul lail. Karena ba'du salaf idza wuffiqa liqiyami lailatin minal layali asbaha fi nahariya sha'iman wa yaj'alu siyamahu syukran litaufiqi lil qiyam.
Jadi ini yang pertama. Berikutnya yang kedua. Wa minha anna siyama ramadhana yujibu maghfirata ma taqaddama minadz dzunubi kama sabaqa dzikruh. Sudah dijelaskan bahwa puasa Ramadan itu bisa menyebabkan ampunan dosa-dosa kita yang telah lalu. Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita yang lalu dengan puasa Ramadan. Wa anna as-sa'imina li Ramadan yuwaffawna ujurahum fi yaumil fitri. Dan sesungguhnya orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan, pahalanya akan dipenuhi oleh Allah Ta'ala fi yaumil fitri wa huwa yaumul jawaiz. Hari Idul Fitri itu disebut yaumul jawaiz. Hari pemberian penghargaan, pemberian intensif. Jadi Allah Ta'ala memberikan satu penghargaan kepada kita, itu diberikan apa yang kita amalkan di bulan Ramadan tepat pada hari Idul Fitri. Ibarat kalau orang lagi perlombaan, itu waktu pembagian pialanya itu ya pada hari Idul Fitri. Disebut Yaumul Jawaiz. Fayakunu mu'awadatus siyami ba'dal fitri syukran li hadhihi ni'mah. Fala ni'mata a'zamu min maghfiratiz dzunub. Karena itu kembali berpuasa sunnah setelah Idul Fitri itu sebagai bentuk syukur kita atas nikmat ini. Karena tidak ada nikmat yang lebih agung melebihi nikmat terampuninya dosa-dosa kita. Apa artinya nikmat-nikmat yang lain kalau dosa-dosa kita tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena itu dicontohkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan sholat berdiri sangat panjang karena surat yang dibaca itu surat-surat yang panjang. Saking lamanya dan saking panjangnya berdirinya beliau dalam sholat sampai hatta tatawarrama qadamahu, sampai bengkak kedua kaki beliau. Kedua telapak kakinya sampai bengkak. Lalu Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, "Ataf'alu dzalik? Waqad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar." Qala afala akunu 'abdan syakura? Ya Rasulullah, kenapa sih engkau melakukan ibadah sampai seperti ini? Menyiksa diri sampai bengkak kedua kakimu, padahal engkau ini sudah maksum, sudah tidak punya dosa, sudah terampuni semua. Engkau maksum, bahkan tidak punya dosa. Tapi apa jawaban Nabi SAW? Afala akunu abdan syakura? Tidak bolehkah saya menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Ta'ala? Artinya di sini apa? Bahwa ibadah yang dilakukan Nabi SAW itu sebagai bentuk implementasi syukur beliau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala anugerah yang diberikan Allah kepadanya. Waqad amara Allah Subhanahu ibadahu bi syukri ni'mati siyami Ramadan. Dan Allah Ta'ala memerintahkan hambanya untuk mensyukuri nikmat puasa Ramadan. Kita ini bisa puasa itu kan karena nikmatnya Allah, bukan karena diri kita. Kita itu bisa ibadah termasuk puasa itu karena adanya taufik. Karena itu para ulama mengatakan rezeki yang paling mahal itu rezeki taufik. Saking mahalnya ayat yang berbicara tentang taufik dalam Al-Quran yang 30 juz itu hanya satu kali. Wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Makna taufik itu apa? Yaitu
Allah Ta'ala memberikan hambanya kemampuan untuk melakukan taat dan menjauhi maksiat. Itu namanya abdun muwaffaq. Ketika dia diberi kemampuan sholat, kemampuan puasa, kemampuan menghindari perbuatan maksiat, itu dia artinya mendapat taufik dari Allah Ta'ala. Buktinya, Anda bisa lihat, di bulan Ramadan ini, berapa banyak orang yang KTP-nya Islam, agamanya Islam, tapi tidak puasa. Padahal dia bisa berpuasa. Tidak ada uzur. Dengan sengaja tidak puasa. Berapa banyak orang Islam, tapi tidak sholat. Tapi kenapa kita, alhamdulillah, kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa melakukan ibadah puasa. Sementara banyak saudara-saudara Islam kita yang lain di luar sana, Islam juga tapi mereka tidak berpuasa dengan sengaja. Berarti ini kita mendapatkan taufik dari Allah Ta'ala. Karena itu syukuri taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara apa kita mensyukuri nikmat puasa Ramadan? Yaitu dengan berzikir kepada Allah, kemudian bertakbir sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Baqarah 185, firman Allah Ta'ala, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Hendaknya kalian menyempurnakan bilangan puasa Ramadan dan kemudian setelah itu bertakbir, mengucapkan Allahu Akbar, mengagungkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, ala ma hadakum, karena alasan bahwa Allah Ta'ala telah memberikan hidayah, petunjuk kepada kita untuk beribadah termasuk melakukan puasa Ramadan, wa la'allakum tashkurun, dan supaya kita tergolong hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Famin jumlati syukril abdi li rabbih ala taufiqihi li siyami ramadana wa i'anatihi alaih wa maghfirati dhunubihi ayyasuma lahu syukran aqiba dzalik. Maka kemudian termasuk bagian dari syukurnya seorang hamba kepada Tuhannya, hamba yang telah diberikan taufik pertolongan berpuasa di bulan Ramadan dan diampuninya dosa-dosanya, adalah dengan berpuasa juga. Puasa sunnah yang kita lakukan syukron aqiba dzalik, sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah seluruh anugerah yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Berikutnya, kullu ni'matin 'alal 'abdi minallahi fi dinin aw dunya tahtaju ila syukrin 'alaiha. Seluruh nikmat yang diberikan Allah kepada seorang hamba, baik urusan dunia, urusan agama, semua nikmat itu butuh untuk disyukuri. Artinya harus kita syukuri. Kalau Allah nggak butuh dengan syukur kita, tapi kita yang butuh bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tsumma taufiqu lisyukri 'alaiha ni'matun ukhra. Kita bisa bersyukur kepada Allah itu juga karena taufiknya Allah. Jadi difahami ya, kita diperintahkan bersyukur. Lalu kita bisa bersyukur, kebisaan kita bersyukur itu juga bagian dari taufiknya Allah Ta'ala. Karena tidak semua orang bisa bersyukur. Syukur itu adalah nikmat juga dari Allah Ta'ala. Maka karena syukur itu nikmat, berarti juga membutuhkan syukur yang kedua. Syukur yang kedua itu juga nikmat dari Allah Ta'ala. Karena juga diiringi dengan taufik dari Allah Ta'ala. Berarti syukur yang kedua, nikmat yang berikutnya yang juga butuh disyukuri. Dan begitu seterusnya. Maka wahakaza abadan fala yakdirul ibadu alal qiyami bisyukrin ni'am. Karena itu
tidak ada satu pun hamba yang mampu untuk bisa bersyukur dengan Allah dengan sebenar-benarnya. Tetapi wa haqiqatu syukri al-i'tirafu bil ajzi anis syukri. Hakikat syukur itu adalah ketika kita i'tiraf, ada pengakuan diri, ya Allah, ternyata saya tidak mampu bersyukur kepadamu. Disitulah kita sudah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikisahkan oleh Abu Umar Asy-Syaibani, Nabi Musa alaihissalam pada saat di Tur Saina, beliau berkata, ya Rabb, in ana sallaitu famin kibalik, wa in ana tasaddaqtu famin kibalik, wa in ballaghtu risalatik famin kibalik, fa kaifa ashkuruk? Faqala ya Musa al-ana syakartani. Nabi Musa berkata, ya Allah, kalau saya sholat itu karena izinmu, karena taufikmu, karena pertolonganmu. Ketika saya bersedekah juga karena pertolonganmu, karena taufikmu. Saya bisa menyampaikan risalahmu itu juga karena taufikmu dan pertolonganmu. Semuanya bersumber dari Engkau ya Allah Ta'ala. Lalu bagaimana cara aku bersyukur? Kata Nabi Musa alaihissalam. Maka Allah menjawab, al-ana syakartani. Sekarang ini ketika kamu ucapkan ini, kamu berarti telah bersyukur kepada saya. Artinya di sini ketika Nabi Musa alaihissalam mengaku tidak mampu bersyukur kepada Allah, Allah jawab, sekarang engkau sungguh telah bersyukur kepadaku. Jadi itu hakikat daripada syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, fa amma muqabalatu ni'matit taufiq li siyami Ramadan birtikabil ma'asi ba'dahu fa huwa min fi'li man baddala ni'matallahi kufra. Kalau ada orang yang kemudian setelah mendapatkan taufik bisa berpuasa Ramadan, lalu setelah Ramadan selesai dia justru melakukan maksiat kepada Allah, pelanggaran-pelanggaran kepada Allah Ta'ala, maka ini termasuk orang yang mengganti nikmat Allah dengan kekufuran. Wal'iyadu billah. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Allah Ta'ala sudah mengumandangkan bahwa barang siapa yang bersyukur akan ditambah nikmatnya oleh Allah SWT, dan yang kufur nikmat, mengingkari nikmat, menutupi nikmat Allah, maka diancam oleh Allah Ta'ala dengan siksanya yang sangat pedih. Ini tanda yang pertama. Kemudian yang berikutnya, bagaimana kita bisa mengetahui amal kita atau puasa kita dalam konteks ini diterima atau ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa in kana qad azama fi siyamihi ala muawadatil ma'asi ba'da inqida'is siyam fa siyamuhu alaihi mardudun wa babur rahmati fi wajhihi masdudun. Barang siapa yang ketika berpuasa Ramadan dia berazam dalam dirinya, nanti setelah saya keluar Ramadan saya akan kembali bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Bahkan kadang-kadang Ramadan sudah hampir habis, dia bahagia. Ada orang-orang yang gembira ketika Ramadan sudah mau selesai. Kenapa? Karena dia merasa sebentar lagi saya bebas untuk bermaksiat. Saya nggak perlu sembunyi-sembunyi lagi untuk bermaksiat. Atau saya sudah terbebas dari beban berpuasa Ramadan. Karena dianggap puasa itu sebagai beban bagi dia. Wal'iyadu billah, orang yang punya azam bermaksiat kepada Allah, kalau dia nanti keluar dari Ramadan, maka ini pertanda fasyamuhu alaihi mardudun, puasanya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan dia
terhalang dari pintu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dijelaskan di sini Ka'ab berkata, qala Ka'bun man shama ramadhana wa huwa yuhadditsu nafsahu annahu idza aftara ramadhana alla ya'siyallaha dakhalal jannata bighairi mas'alatin wala hisab. Barang siapa yang berpuasa Ramadan lalu dia ada lintasan hati, nanti setelah Idul Fitri, selesai Ramadan, saya akan menjadi hamba yang lebih baik. Saya akan kembali taat kepada Allah Ta'ala. Saya akan tingkatkan ibadah saya kepada Allah Ta'ala. Maka orang ini kelak akan masuk surga tanpa ditanya dan tanpa dihisab. Tetapi sebaliknya, وَمَنْ صَامَ رَمَضَانَ وَهُوَ يُحَدِّثُ نَفْسَهُ أَنَّهُ إِذَا أَفْطَرَ عَصَى اللَّهَ فَصِيَامُهُ عَلَيْهِ مَرْدُودٌ. Sebaliknya, orang yang berpuasa Ramadan tapi ada lintasan hati, nanti setelah keluar Ramadan saya akan kembali bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Ini tandanya bahwa puasanya ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang terakhir, setelah kita ketahui beberapa indikasi tanda diterima dan ditolaknya puasa kita, wa minha annal a'mal allati kana al-'abdu yataqarrabu biha ila rabbih fi syahri Ramadan la tanqati'u binqida'i Ramadan bal hiya baqiyatun ba'da inqidaihi ma damal 'abdu hayyan. Ketahuilah bahwa seluruh amal baik yang kita lakukan berupa puasa, salat sunnah tarawih, bacaan Al-Quran, qiyam Ramadan, semua yang kita lakukan di bulan Ramadan sebagai sarana kita taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah, itu tidak terputus dengan selesainya bulan Ramadan. Tetapi itu tetap baqiyatun, tetap madamal abdu hayyan, selama kita masih hidup. Selama kita masih hidup, tidak ada istilah kata cukup untuk beramal. Tidak ada istilah kata selesai untuk beramal. Di sini ada satu yang menarik. Bishr al-Hafi pernah diberitahu. Qila li Bishrin inna qauman yata'abbaduna wa yajtahiduna fi Ramadan. Ada sekelompok orang yang ibadahnya giat di bulan Ramadan, tapi hanya di bulan Ramadan saja. Mereka ibadahnya giat, puasa, siyam, qiyam dan seterusnya. Apa jawaban Bishr? Faqala bi'sal qaumu qaumun la ya'rifunallaha haqqan illa fi syahri Ramadan. Seburuk-buruknya kaum adalah mereka yang tidak mengenal Allah dengan sebenar-benarnya kecuali hanya di bulan Ramadan saja. Artinya ibadahnya cuma Ramadan saja. Innas salihah, kata beliau, innas salihah, sesungguhnya orang soleh yang sejati, orang soleh yang sebenar-benarnya soleh, alladzi yata'abbadu wa yajtahidu sanata kullaha, yaitu yang beribadah, giat ibadahnya tidak berkurang selama masa 1 tahun penuh. Itu baru orang dikatakan soleh. Kalau kita kan solehnya cuma Ramadan saja. Itu pun kadang-kadang solehnya masih setengah-setengah. Masya Allah. Karenanya Asyibli pernah ditanya. Wasu'ila Asyibliyu ayyuma afdal, Rajabun au Sya'ban. Ada satu orang tanya kepada Asyibli, puasa yang lebih afdal itu yang mana? Di bulan Rajab atau di bulan Sya'ban? Lalu apa jawaban beliau? Faqala kun rabbaniyan
wala takun sya'baniyan. Jadilah kamu orang yang rabbani, bukan orang yang sya'bani. Rabbani artinya terikat betul dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan sya'bani, orang yang ibadahnya terikat dengan bulan-bulan tertentu, misalnya bulan Sya'ban. Maka di sini yang ingin kami sampaikan, jangan sampai kita menjadi penyembah Ramadan. Jangan kita menyembah Allah itu hanya di bulan Ramadan saja. Itu artinya kita Ramadhani, bukan Rabbani. Jadilah Rabbani, hamba yang betul-betul beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa harus mengenal waktu, tanpa harus dibatasi oleh zaman. Al-Hasan berkata, "Innallaha lam yaj'al li'amalil mu'mini ajalan dunal maut." Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak memberikan batasan waktu untuk seorang mukmin beramal kecuali kematian. Tsumma qara'a, kemudian beliau membacakan ayat firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Hijr 99, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kematian kepadamu. Karena itu Allah Subhanahu wa taala juga memberikan permisalan dalam firman-Nya, wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Janganlah kalian menjadi seperti seorang wanita tua yang menenun kain, setelah kain itu ditenun, benangnya sudah kuat, lalu dia bongkar lagi. Ikatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah kita rajut dengan baik di bulan Ramadan, jaga dan pelihara itu dengan baik. Jangan sampai kita rusak setelah kita keluar dari bulan Ramadan. Jaga baik-baik. Jadikan setiap hari kita itu ibarat hari Ramadan. Jadikan setiap malam kita ibarat malam Lailatul Qadar. Sehingga ibadah kita tidak akan pernah berkurang, tidak akan pernah surut ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru itu namanya orang yang Rabbani, bukan orang yang Ramadhani. Orang penyembah Allah yang sejati, tapi bukan penyembah bulan Ramadan. Ini yang perlu saya sampaikan. Kita tentunya berharap mudah-mudahan Allah Ta'ala mempertemukan kita kembali dengan bulan Ramadan. Assalamu alayka ya syahr Ramadan. Assalamu alayka ya syahrul ghufran. Assalamu alayka ya syahrul Quran. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan Ramadan syahidan lana, la syahidan alaina. Ya Rabb, jadikan bulan Ramadan sebagai saksi yang meringankan kami kelak di hari kiamat. Wala taj'al Ramadan syahidan alaina. Jangan engkau jadikan Ramadan sebagai saksi yang memberatkan kami kelak di hari kiamat. Karena kekurangan-kekurangan kami yang masih banyak, ya Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima yang sedikit dari kita dan menyempurnakan segala yang kurang dari kita. Amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.